Hari demi hari, ancaman perubahan iklim semakin nyata akan kita hadapi. Hal ini mendorong komunitas global untuk melakukan upaya bersama guna mencegah dan mengantisipasinya. Emisi gas rumah kaca dan industrialisasi di negara-negara maju masih menjadi penyebab utamanya. Maka, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan salah satu rezim internasional yakni Protokol Kyoto. Nah, apakah yang kalian ketahui tentang Protokol Kyoto? Protokol Kyoto adalah salah satu rezim perubahan iklim internasional bentukan PBB di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change yang dirancang untuk mengimplementasikan konvensi perubahan iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Di mana negara-negara yang bekerja sama melaksanakan protokol ini berkomitmen untuk mengurangi pembebasan gas karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lain atau bekerja sama dalam perdagangan kontrak pembebasan gas jika mereka menjaga jumlah atau menambah pembebasan gas tersebut yang menjadi puncak dari pemanasan global. Protokol Kyoto disepakati oleh negara-negara anggota PBB di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Desember 1997. Kemudian kesepakatan tersebut mulai berlaku pada 16 Februari tahun 2005 dan terkait pelaksanaan kesepakatan rezim ini sudah terperinci dan tertera di Marrakesh Accords. Protokol Kyoto terbentuk ialah terkait permasalahan perubahan iklim yang diakibatkan oleh kegiatan industri yang masif selama 150 tahun yang lalu, sehingga menyebabkan meningkatnya pemanasan global. 11 dari 12 tahun terakhir merupakan tahun-tahun terhangat dalam temperatur permukaan global sejak 1850. Tingkat pemanasan rata-rata selama 50 tahun terakhir hampir 2 kali lipat dari rata-rata 100 tahun terakhir. Karbon dioksida adalah penyebab paling dominan terhadap adanya perubahan iklim saat ini dan konsentrasinya di atmosfer telah naik dari masa praindustri yaitu 278 parts per million menjadi 379 parts per million pada tahun 2005. Adanya peningkatan presipitasi pada beberapa dekade terakhir telah diamati di bagian timur dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Utara, Asia Utara, serta Asia Tengah. Tetapi pada daerah Sahel, Mediterania, dan sebagian Asia Selatan mengalami pengurangan presipitasi, sehingga sejak 1970 telah menyebabkan kekeringan yang lebih kuat dan lebih lama. Pengamatan geologi mengindikasikan bahwa kenaikan muka laut pada 2000 tahun sebelumnya jauh lebih sedikit daripada kenaikan muka laut pada abad 20. Temperatur rata-rata laut global telah meningkat pada kedalaman paling sedikit 3000 meter. Pada dasarnya, Protokol Kyoto memiliki tujuan untuk menyatukan komitmen terkait penanggulangan permasalahan perubahan iklim dengan mendapatkan pengakuan dari negara-negara maju untuk bertanggung jawab atas tingginya emisi gas rumah kaca, serta untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang tidak membahayakan sistem iklim bumi, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 2 UNFCCC, serta untuk mengurangi gas karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer. Common but differentiated responsibilities atau tanggung jawab bersama tapi berbeda. Diharapkan hal ini menjadi kerjasama multilateral dalam rangka mengatasi permasalahan perubahan iklim karena dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu melibatkan seluruh negara di dunia yang tidak hanya sebagian saja. Lalu, sudah sejauh apa hukum ini disepakati? Dalam protokol ini masih kurang terlihat hasilnya dalam jalannya hukum negara-negara berjuang untuk menuruti perjanjian tersebut sebagai pengurangan emisi. Dan hasilnya emisi berkurang dari awal target 4% dan menghasilkan pengurangan sebanyak 12,5%. Hasil yang cukup memuaskan, tetapi banyak negara mulai keluar dari perjanjian itu seperti halnya Amerika sebagai penyumbang emisi terbanyak. Negara maju menanam modal ke negara berkembang untuk mengurangi permasalahan ini dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di negara berkembang tersebut akan membantu mengurangi lingkungan yang rusak setelah adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh negara maju. Dalam peraturan yang telah ditetapkan, negara maju wajib menurunkan emisi gas rumah kaca setiap tahunnya karena mereka menghasilkan kerusakan lingkungan yang paling banyak. Sedangkan negara non-maju tidak wajib menurunkan emisi gas rumah kaca, namun mereka bertanggung jawab terhadap permasalahan ini dengan mekanisme yang lain. Lalu, bagaimana keefektivitasan rezim ini?
Protokol Kyoto sebagai sebuah rezim internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan dipandang tidak mampu bekerja secara efektif karena Protokol Kyoto tidaklah memiliki compulsive enforcement mechanism. Selain itu, dari awal perancangan, Protokol Kyoto ini sudah terdapat hal yang memang kurang dipahami, yakni terdapat negara yang menandatangani Protokol Kyoto namun tidak meratifikasinya. Amerika Serikat salah satu contohnya, sebagai negara industri yang maju dan negara yang menandatangani Protokol Kyoto, tetapi Amerika Serikat tidak meratifikasinya. Tidak jelas alasannya mengapa. Ini menjadi salah satu kekurangan dari Protokol Kyoto yang menyebabkan kinerjanya dipandang kurang mengikat dengan baik. Perdagangan emisi dengan kata lain, selama negara tersebut mampu membeli izin, maka akan terus menggunakan emisinya. Lagi-lagi hal ini dipandang tidak efektif karena berhubungan dengan kerugian dan keuntungan yang sepihak bagi negara-negara maju. Dan juga alih teknologi reduksi emisi gas rumah kaca menjadi beberapa faktor diantaranya mengapa Protokol Kyoto ini tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulannya, Protokol Kyoto ini dibentuk pada 11 Desember 1977 di bawah naungan PBB dengan tujuan untuk merubah iklim menjadi lebih baik setelah adanya pemanasan global. Setiap negara maju dan berkembang memiliki perannya masing-masing untuk berkontribusi. Hukum ini menyelesaikan masalah legal, maka dari itu dibentuklah tim khusus untuk membantu. Sebanyak 141 negara yang dibagi dari beberapa konveksi telah menyetujui hukum ini. Protokol Kyoto juga tidak berjalan secara efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu hanya menguntungkan sepihak. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai rezim internasional yakni Protokol Kyoto. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.